Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Najwa Amanda dari kelas 11.5 ingin mempresentasikan tentang urbanisasi dan pertumbuhan kota di Indonesia. Saya mulai. Urbanisasi dan pertumbuhan kota. Indonesia telah mengalami proses urbanisasi cepat dengan memiliki perbedaan karakter di setiap wilayahnya. Perbedaan tersebut juga tampak pada jenis dan sebaran kota-kota yang tumbuh dan berkembang di wilayahnya. Artikel ini ditujukan untuk menganalisis perbedaan proses urbanisasi yang terjadi antara wilayah di Indonesia melalui pemahaman terhadap perbedaan pertumbuhan kota-kota yang ada di setiap kawasan makro di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Dengan menggunakan data statistik kependudukan, hasil sensus penduduk tahun 2000 dan survei penduduk antar sensus atau SUPAS tahun 2015 yang dijelaskan dengan mempertimbangkan karakter dan sejarah pembangunan wilayahnya, serta peran-peran yang dimiliki oleh kota-kota yang tumbuh dan berkembang. Lanjut ke pengertiannya. Pengertian urbanisasi. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang menjadi destinasi wisata favorit bagi para turis asing. Indonesia masih mempunyai banyak sekali lahan kosong yang bisa dimanfaatkan oleh pengembang untuk membuka lahan perumahan baru pada setiap daerah yang kosong tersebut. Dengan adanya lahan terbuka, maka ada urbanisasi di suatu daerah. Urbanisasi berasal dari adanya perbedaan pemerataan antara di perkotaan dan pedesaan. Di satu pihak, akselerasi peningkatan ekonomi dan pembangunan di wilayah perkotaan berjalan relatif lebih cepat dan merambah hampir semua sektor kehidupan, kecuali bidang pertanian. Pengertian menurut ahli dari Kunsevskaya tahun 1976, urbanisasi dapat diartikan sebagai gejala atau proses yang sifatnya multisektoral, baik ditinjau dari sebab maupun akibat yang ditimbulkan. Lanjut dari Daljoeni, proporsi penduduk yang ditinggal di kota kecil dan kota besar, sehingga permukiman kota akan cenderung terus meningkat. Lanjut ke Sogokayono atau Abbas di 2002. Urbanisasi adalah perpindahan dan pemusat penduduk secara nyata yang memberi dampak dalam hubungannya dengan masyarakat baru yang dilatar belakangi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Penyebabnya, umumnya urbanisasi disebabkan oleh ketimpangan taraf hidup masyarakat di pedesaan. Warga desa tidak puas dengan penghasilannya sehari-hari, sehingga mereka berniat untuk mengubah nasib dengan merantau di kota besar. Tak jarang, pasti pekerjaan apa yang akan dilakukannya nanti. Mereka pindah ke kota besar hanya untuk mengadu nasib. Beberapa daerah di Indonesia yang sering menjadi tujuan urbanisasi yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Semarang, Palembang, dan Medan. Urbanisasi biasanya terjadi saat arus balik Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru. Mereka datang dan tinggal bersama keluarga yang sudah terlebih dahulu tinggal di kota tersebut. Solusi untuk menangani urbanisasi ini, pemerintah pusat maupun daerah terus berupaya untuk menangani dampak negatif urbanisasi ini. Beberapa solusi yang pernah atau sedang dilakukan untuk menangani urbanisasi adalah: yang pertama, pemerataan pembangunan di kota dan pedesaan. Kedua, mempermudah akses transportasi serta komunikasi. Yang ketiga, penyamaratan pendidikan di semua wilayah. Lanjut, di sini ada penyebab urbanisasi dan pertumbuhan kota.
berkembang pesat pada masa ekonomi liberal. Yang pertama, ada infrastruktur dan transportasi. Nah, pemerintah kolonial kerap melakukan pembangunan sistem transportasi, pelabuhan, serta jaringan jalan. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi terlebih di kota besar. Lanjut yang kedua, dampak industrialisasi. Pada masa ini, pertumbuhan industri serta investasi asing yang meningkat mendorong terjadinya perubahan lanskap ekonomi koloni. Nah, hal itu juga yang menyebabkan migrasi penduduk desa ke kota untuk mencari pekerjaan. Kondisi ini juga membuat kota-kota tumbuh pesat dan signifikan. Yang ketiga, ada struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan ini dan kebijakan yang diterapkan akan memengaruhi peluang bisnis. Hal ini tentunya memberikan keuntungan bagi kemajuan kota-kota. Lanjut, di sini ada dampak urbanisasi secara umum. Keterbatasan hunian di daerah perkotaan, ada kota menjadi terlalu padat, ada meningkatnya angka pengangguran, dan ada juga terjadinya kemacetan. Lanjut, faktor penyebab terjadinya urbanisasi adalah terbagi menjadi dua, yaitu faktor penarik dan faktor pendorongnya. Nah, aku bakal jelasin satu-satu. Contoh dari faktor penarik atau pull factors, yang pertama itu ada penduduk desa yang menganggap bahwa di kota memiliki banyak pekerjaan dan mudah mendapatkan penghasilan. Yang kedua, kota memiliki fasilitas yang lengkap, terutama pada bidang pendidikan, rekreasi, dan kesehatan. Yang ketiga, kota dianggap memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi. Lanjut ke faktor pendorongnya atau push factors. Yang pertama, ada kemiskinan yang terjadi di desa. Hal ini diakibatkan dari pembagian tanah warisan yang makin menyempit. Yang kedua, lapangan pekerjaan yang terbatas. Orang desa terkenal memiliki sifat yang ulet, sabar, dan suka bekerja keras, tetapi memiliki jumlah penduduk yang tinggi, sehingga lapangan pekerjaan berkurang. Yang terakhir, desa memiliki upah buruh yang lebih rendah daripada di kota. Nah, kesimpulannya, masalah urbanisasi yang dihadapi Indonesia saat ini yaitu pertumbuhan konsentrasi penduduk yang tinggi. Lebih buruk lagi, hal ini tidak diikuti dengan kecepatan yang sebanding dengan perkembangan industrialisasi. Lanjut, masalah ini akhirnya menimbulkan fenomena yaitu urbanisasi berlebih. Adanya urbanisasi yang berlebih ini telah menimbulkan berbagai masalah di Indonesia. Tidak hanya menimbulkan masalah di kota yang dituju, namun juga menimbulkan masalah di desa yang ditinggalkan. Masalah yang terjadi di kota antara lain yaitu meningkatnya angka kemiskinan sehingga pemukiman kumuhnya juga meningkat, peningkatan urban crime, dan masih banyak masalah lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.